Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, nazar menurut bahasa berarti sumpah secara umum, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Sedangkan menurut istilah adalah bersumpah untuk kebaikan. Menurut istilah ulama fikih, nazar adalah kesanggupan untuk melaksanakan ibadah yang bukan wajib, baik secara mutlak ataupun dikaitkan dengan sesuatu. Dalam Al-Quran dan hadis disinggung mengenai nazar. Hal ini menunjukkan perihal disyariatkannya nazar dan wajib bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan apa yang dinazarinya. Seperti yang diterangkan dalam hadis berikut ini, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain puasa Ramadan, puasa lain yang juga berhukum wajib adalah puasa nazar. Artinya, jika seseorang berjanji untuk berpuasa, maka ia wajib melakukan puasa tersebut. Jika ternyata janjinya dilanggar, maka harus membayar kafarat sebagaimana kafarat sumpah. Puasa yang bisa dinazari hanya puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid atau setiap tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah, dan puasa sunnah lainnya. Karena dilatar belakangi nazar, puasa sunnah itu berubah status hukumnya menjadi puasa wajib. Bila tidak dilaksanakan, maka pelaku nazar tersebut harus membayar kafarat. Misalnya, orang yang sedang menjalani ujian sekolah bernazar. Saya bernazar, jika lulus ujian nanti akan melakukan puasa Daud selama 1 bulan. Jika di kemudian hari lulus ujian, ia wajib menunaikan janjinya. Sebab puasa Daud yang tadinya sunnah menjadi wajib. Selain puasa sunnah yang bisa dinazari, puasa makruh juga bisa. Seperti bernazar untuk melakukan puasa sepanjang tahun. Nah, walaupun begitu, ada beberapa hal atau catatan penting yang harus kita ketahui Sobat Muslim. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, nazar puasa sepanjang tahun dianggap sah jika orang yang bernazar benar-benar mampu melaksanakannya. Artinya, tidak terjadi hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Sehingga apabila puasa sepanjang tahun ini membahayakan diri, nazarnya tidak akan sah. Jika ada orang bernazar puasa, tetapi tidak menyebutkan puasa apa yang dituju, maka ia terkena kewajiban puasa 1 hari saja. Misalnya nih, saya bernazar jika lulus ujian akan melakukan puasa, tanpa menyebutkan apakah puasa hari Senin, Kamis, ataukah Daud, ataupun puasa sunnah lainnya. Nah, lantas bagaimana waktu puasa yang tepat? Ketentuan waktu puasa nazar yang disesuaikan dengan waktu puasa terkait. Jika bernazar puasa Senin Kamis, maka puasa dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Jika bernazar puasa sunnah tarwiyah, maka puasa dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Begitu seterusnya. Perlu digarisbawahi Sobat Muslim, meskipun puasa nazar pada mulanya puasa sunnah, tetapi statusnya menjadi wajib karena dinazari. Sehingga menurut mayoritas ulama, ketentuan niatnya juga sebagaimana puasa wajib, yaitu harus dilakukan pada malam hari dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Lalu adakah konsekuensi yang terjadi jika seseorang tidak melakukan puasa nazarnya? Orang-orang yang bernazar wajib melunasi nazarnya, tetapi jika dia tidak mampu untuk memenuhinya, maka wajib untuk membayar kafarat. Sebagaimana kafarat sumpah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran berikut ini. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu. Memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jagalah sumpah-sumpahmu. Demikian Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Berdasarkan ayat di atas, maka orang yang melanggar nazar diberi 3 alternatif ketika tidak mampu melakukan nazar yang telah diucapkan. Pertama, memerdekakan 1 budak perempuan yang beriman. Kedua, memberi makan kepada 10 orang miskin dengan jatah masing-masing sebesar 3/4 liter.
Dan terakhir, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Masing-masing orang miskin diberi satu pakaian, bisa berupa baju, celana, atau jilbab jika perempuan. Jika salah satu dari 3 alternatif tersebut tidak bisa dilakukan, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut dengan niat menggugurkan sumpah atau nazar tersebut. Demikian penjelasan puasa nazar, ketentuan, dan konsekuensi jika melanggarnya. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.